Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita hikmat Allah. Maka di momentum Pentakosta ini, tema ini menarik buat saudara dan saya. Supaya Anda dan saya dituntun kepada iman yang membawa kita kepada keselamatan. Iman sejati, maka ingat baik. Fungsi Roh Kudus sebagai pribadi dari Allah itu harus menguasai pribadi saudara dan saya. Kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita, kita pasti tersesat. Roh Kudus kalau tidak menguasai kita, sorry saya bilang, kita bodoh saudara. Nah kalau kita bodoh, maka jalan pasti akan jadi keliru dan salah. Tapi bersyukurlah karena Roh Tuhan itu hadir buat saudara dan saya. Memberikan hikmat yang tak terbatas. Memberikan hikmat yang melampaui akal dan pikiran. Yang memberikan hikmat yang sangat dalam kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dan membawa saudara dan saya hari lepas hari berjalan dalam kebenaran. Sampai Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan setelah tiba saatnya kami buka hati kami untuk diisi, dibekali dengan ajaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami akan jauh masuk ke dalam jam pemberitaan ini, kami mohon curahan kuasa Roh Kudus turun ke atas kami semua. Menguasai pribadi lepas pribadi, mulai dari hamba yang berbicara sampai kepada semua jemaat Tuhan yang mendengar. Jangan lewatkan satupun di antara kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Roh Kudus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan pada kesempatan sore hari ini. Oleh firman itu kami semakin memahami tentang kehendak Tuhan. Dan dituntun terus kepada kebenaran yang sejati, iman yang sejati. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua yang telah siap hati untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk para pelayan altar yang dipercayakan sore hari ini melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini Tuhan izinkan kita ada untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah, dan juga kita mendengarkan firman Allah. Tema yang menjadi sorotan pada kesempatan diberkati hari ini adalah hikmat Allah menuntun kepada iman. Ayat yang menjadi dasar daripada pembahasan ini terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ya. Saudara yang terkasih, sebelum kita akan membacakan ayat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa bagian penting yang akan menjadi sorotan dari tema khotbah ini. Yang pertama, saudara yang terkasih, di dalam tema ini ada kata menuntun kepada iman. Maka saya akan lebih dulu menyoroti tentang hal iman itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, baru saya akan menyoroti hal yang kedua, yaitu tentang hikmat Allah di dalam tema ini. Lalu yang ketiga, kita akan memperhatikan ayat yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 itu berkaitan dengan hikmat dan iman itu sendiri. Nanti kita akan memperhatikan itu pada bagian yang ketiga. Nah, ini adalah pembahasan yang akan menjadi sorotan kita dari tema hikmat Allah menuntun kepada iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
perlu kita ingat kembali, saya pernah bicara di tempat ini soal hal ini. Jadi saya mau ingatkan kembali saja bahwa di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab kita, itu kalau berbicara tentang iman, itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan memiliki beberapa pengertian. Saya ulang lagi ya. Kalau kita menyoroti soal iman di dalam Alkitab kita ini, maka iman di dalam Alkitab itu memberikan definisi di dalam beberapa bagian. Sehingga waktu kita membaca kata iman atau percaya, pistis dalam bahasa Yunaninya, itu tidak selalu memiliki satu makna, tetapi itu beraneka ragam makna dalam soal hal percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa saja yang Alkitab katakan soal iman di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab? Yang pertama, saudara, kalau kita mempelajari Alkitab kita ini, iman itu, saudara, bisa berbicara tentang yang namanya historical faith, atau iman yang mempercayai adanya fakta-fakta sejarah di dalam Alkitab. Iman ini adalah, saudaraku, disebut dengan historical faith atau iman yang mempercayai sejarah-sejarah, mempercayai segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Itu namanya historical faith. Saya mau tunjukkan ayat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan, misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-16 dan ayat 17 ya. Saudara lihat Mazmur 50 ayat 16 dan ayat 17. Ini bicara soal orang yang mengakui fakta-fakta di dalam Alkitab. Dia punya historical faith. Tetapi saudaraku, ini bukanlah iman yang sesungguhnya. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 16-17. 1, 2, 3. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Orang fasik itu dikatakan di dalam teks itu, dia menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia sebut perjanjian-perjanjian Tuhan. Saudara, kalau orang menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan, lalu dia sebut perjanjian-perjanjian Tuhan, itu otomatis itu orang tuh dia percaya kepada ketetapan-ketetapan itu. Atau dia percaya kepada janji-janji itu. Saudara yang terkasih, ini adalah iman. Ini adalah, saudara, keyakinan. Ini faith. Tetapi sekali lagi, ini adalah iman yang sekedar historical. Atau iman yang sekedar mempercayai saja. Teks ini kita menemukan ada teguran keras. Di situ dikatakan bahwa mereka membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi di satu sisi dong tuh percaya ketetapan-ketetapan Tuhan. Di satu sisi dong percaya janji-janji Tuhan. Tapi di sisi lain dong son mau terima teguran-teguran Tuhan. Dong mengesampingkan yang namanya kebenaran-kebenaran yang membuat mungkin mereka tidak bisa nyaman. Atau teguran-teguran yang membuat mereka, saudaraku, tidak merasa perasaan mereka itu nyaman. Itu mereka tidak mau terima. Ini adalah historical faith. Saudara, bahkan bukan hanya saja orang fasik. Begitu juga dengan Yakobus pasal 2 ayat 19. Ini juga sama, saudara, ini bicara soal historical faith. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Mari kita lihat ayat ini. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi nah, setan itu juga percaya, setan juga punya iman. Tapi imannya setan sama dengan imannya orang fasik. Saudara yang terkasih, mereka punya historical faith. Jadi setan tuh percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Dong percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Jadi kalau orang semua percaya bahwa Allah itu hanya satu, itu belum tentu dia punya yang namanya iman yang sesungguhnya. Belum tentu. Meskipun dia percaya bahwa Allah itu hanya satu. Saudara yang terkasih, ya, kita punya Pancasila kan mengatakan ya, ketuhanan yang maha, bukan maha duo, maha tri, tapi maha esa. Berarti semua percaya bahwa Tuhan itu satu, saudara yang terkasih dalam. Tapi ini sekali lagi itu cuma historical faith. Bahkan setan pun percaya Allah itu adalah satu. Dia percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi saya ulang, ini bukan iman yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara baca Yakobus 2 ayat 19, itu tidak berarti bahwa setan punya iman. Tidak berarti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setan itu tidak punya iman yang sejati. Kalau historical faith, iya. Kalau iman tentang fakta-fakta di dalam Alkitab, iya. Saudara, tetapi dia tidak memiliki iman yang menyelamatkan atau saving faith, itu dia tidak memiliki. Iman sejati itu tidak ada. Saudara yang terkasih. Jadi tidak boleh gabungkan antara historical faith dengan true saving faith. Itu tidak bisa disamakan. Jadi saudara, itu hal pertama tentang iman. Yang kedua, ada yang disebut di dalam Alkitab itu adalah miracle faith. Atau iman yang hanya sekedar percaya kepada mujizat-mujizat atau miracle. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga banyak ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat itu ayat mengatakan mereka bernubuat, mereka usir setan pakai nama Tuhan semua. Tetapi itu bukan dengan true saving faith. Itu bukan dengan iman yang menyelamatkan. Itu cuma miracle faith. Iman mujizat saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi iman seperti ini juga sekali lagi bukan iman sejati. Ya. Jadi kalau ada orang punya iman seperti ini, saudara jangan klaim dia benar-benar orang yang sudah diselamatkan. Belum tentu. Saudara yang terkasih. Karena bisa jadi dia hanya punya iman miracle faith. Dia hanya punya iman dalam hal mujizat-mujizat, saudara yang terkasih. Dan itu bukan iman yang menyelamatkan. Ya. Sehingga orang Kristen kan tidak diajar beriman hanya soal mujizat. Beriman hanya soal tanda-tanda heran. Beriman hanya karena mau dapat berkat jasmani. Itu bukan ajaran di dalam kekristenan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saya ulang, itulah miracle faith. Maka saudara jangan heran kalau orang dengar ada mujizat di mana, orang banyak pergi. Ya. Itu pertanyaannya sederhana. Mereka pergi karena mau percaya Yesus atau pergi karena mau dapat mujizat? Kan belum tentu. Saudara yang terkasih. Makanya jangan heran bahwa orang pergi lalu bilang saya mengaku Yesus, saya pasti sembuh. Saya mengaku Yesus maka saya sembuh. Bisa jadi. Tetapi itu belum tentu dia betul-betul sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Belum tentu. Maka itu adalah miracle faith. Saudara bisa melihat contoh yang lain. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 saya bacakan teks ini ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Perhatikan, percaya dalam nama Yesus ya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi mereka percaya Yesus karena mujizat. Mereka lihat saudara tanda-tanda heran. Tetapi Yesus sendiri, itu ayat mengatakan, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka ini hanya miracle faith, hanya cari beta, hanya karena mujizat, cari beta hanya karena mau berkat. Oh sorry, Tuhan tidak suka begitu. Anak-anak Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Yohanes 6, Yesus usir dong satu-satu. Ya, yang hanya mau cari makan kenyang, Tuhan suka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak berarti bahwa iman terhadap mujizat itu adalah sesuatu yang salah. Tapi iman terhadap mujizat itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa orang itu benar-benar punya iman sejati. Belum tentu. Saudara yang terkasih. Jadi saya ulang lagi ya. Historical faith
ada yang namanya miracle faith. Lalu kemudian di dalam Alkitab ada yang namanya temporary faith atau iman sementara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya bacakan Lukas 8 ayat 13. Iman sementara. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya, 1, 2, 3 sambung, sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka apa? Sesuai dengan kesaksian tadi, ya, saudara, itu yang banyak yang tukar Yesus dengan harta, tukar Yesus karena cinta, tukar Yesus karena pokoknya segala macam. Itu karena itu hanya imannya itu cuma temporer, iman sementara. Maka begitu kalau tantangan datang dia tidak bisa tahan. Begitu banyak persoalan datang dia tidak bisa bertahan, pasti dia akan murtad. Itu janji Tuhan, itu Alkitab bilang. Nah, ya. Jadi karena itu Bapak Mama Saudara, kita semua yang dengar firman, dengar baik-baik, jangan punya iman 3 jenis ini. Ya, kalau saudara cuman historical faith, cuman miracle faith, cuman temporary faith, iman itu tidak membawa saudara kepada surga. Ingat baik. Nah, karena itu yang keempat, Alkitab bicara tentang true saving faith atau iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan inilah saudaraku iman sejati. Iman yang menyelamatkan inilah iman yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya percaya kepada fakta-fakta sejarah di dalam Alkitab, tapi meyakini seluruh kebenaran firman Allah. Tegurankah, nasihatkah, saudara, semua yang melawan perasaan kita, kita kalau tahu itu firman, maka kita tunduk. Itu adalah faith, saving faith, iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu bukannya sekedar mau terima mujizat. Percaya mujizat, mau berkat, baru percaya Yesus. Tidak, ada mujizat, tidak ada mujizat, tetap percaya Yesus. Itu iman sejati. Beri dulu tepuk tangan lah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ada lagu yang bilang apa? Meskipun doaku, ya saudaraku. Makanya itu lagu. Ya. Tapi kalau orang yang punya iman miracle, dia tidak bisa nyanyi itu lagu. Ya. Yang ada dalam hidupnya, kalau tidak ada mujizat, aku mundur Tuhan. Kalau tidak ada tanda-tanda heran, aku lari Tuhan. Itu orang-orang yang miracle faith. Saudara yang terkasih. Tapi kalau kita punya saving faith, mau ada mujizat, tidak ada mujizat, mau belum ada mujizat, nanti baru ada mujizat, percaya kita tidak bisa berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ketiga, saudara yang terkasih, kenapa iman yang sejati itu tidak seperti temporary faith? Karena iman sejati itu mau dihantam oleh apa saja. Pencobaan model apa saja, godaan model apa saja, iman sejati akan tetap eksis. Iman sejati itu tidak bisa, saudaraku, diubahkan dengan cara apapun. Ya. Mau pisau taruh di leher, mau ketenggelam dalam laut, pokoknya apa saja, soalnya akan bisa. Itu orang yang sekali lagi punya iman sejati. Saudara yang terkasih, saya tunjukkan beberapa ayat tentang iman yang menyelamatkan itu. Ibrani pasal 10, ayat 38 dan 39. Saudara yang terkasih, kita baca ya bersama-sama teks ini dalam hitungan 3. Ibrani 10, 38, 39. 1, 2, 3 jemaat. Tetapi kita bukan orang-orang yang apa? Mengundurkan diri dan binasa. Kita ini orang-orang yang faith, percaya, yang punya iman sejati, true saving faith. Itu. Sehingga kita akan beroleh hidup. Makanya dilanjutkan setelah ayat 39, pindah di Ibrani 11 ayat 1. Langsung satu pasal tuh iman semua. Ibrani 11. Dimulai ayat 1, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara baca Ibrani 11 secara keseluruhan, semua itu bicara tentang orang-orang yang punya iman sejati.
Bukan orang-orang yang punya iman yang model kayak tadi historical faith. Bukan kayak tadi yang namanya miracle faith. Bukan yang temporary faith. Bukan. Tetapi Ibrani 11 semua tokoh-tokoh iman yang dijabarkan oleh penulis Ibrani. Itu semua adalah orang-orang yang punya iman sejati. Abraham, Habel, Musa, saudara. Dan semua-semua itu. Nanti saudara baca satu persatu saja. Ya. Nah itu iman sejati anak-anak Tuhan. Nah, jadi saya ulang lagi. Nah, tema yang kita bahas sore hari ini, tentu saudaraku tema ini tidak berbicara soal iman yang historik atau iman yang miracle atau temporary, tetapi saudara, hikmat Allah itu pasti menuntun orang kepada iman yang saving faith. Amin. Ya. Jadi kalau saudara dan saya hari ini kita akan melihat kebenaran ini, kita semua mau dituntun nih. Untuk sekali lagi ada di yang namanya true saving faith. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menjadi dasar. Iman yang betul-betul fondasi kekristenan. Iman yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang kita perlu ketahui tentang iman. Sekarang kita pindah bagian kedua. Nanti kan kita akan gabungkan menjadi satu bagian ini dalam 1 Korintus 2 itu ayat 10. Yang kedua saudaraku, hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Hikmat Allah itu adalah suatu kemampuan untuk mengenal Allah dengan benar. Itu adalah hikmat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi suatu kemampuan untuk mengetahui atau mengenal Allah dengan tepat, itu yang disebut dengan hikmat Allah. Mengapa saudaraku tidak pakai hikmat manusia? Karena hikmat manusia terbatas. Tidak mungkin mengenal yang tidak terbatas. Karena itu saudara, untuk mengenal Allah yang tidak terbatas, maka dibutuhkan yang namanya hikmat dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tunjukkan ayat ini, Amsal 9 ayat 10. Jemaat ya, minta tolong baca ayat ini ya, Amsal 9 ayat 10. 1, 2, 3. Saudara garis bawah kata hikmat, lalu di bagian terakhir di situ mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara, hikmat itu punya korelasi atau punya kaitan dengan pengenalan Allah. Ya. Karena itu saudara, ketika orang diberi hikmat Allah, maka dia akan memiliki kemampuan untuk bisa mengenal yang Maha Kudus dengan pengertian yang benar. Kalau tidak ya tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bola-balik, tapi kalau saya dapat hikmat dari Allah, betul saya akan mengerti, saya akan bisa tahu, ya, karena terlampau luar biasa, dalam sekali pengetahuan tentang Allah. Tapi kita bersyukur sekali lagi ada yang namanya hikmat Allah. Saudara, hikmat Allah itu sekali lagi kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk orang itu bisa memahami tentang Allah. Nah, kalau orang bisa memahami tentang Allah, maka pasti dia akan dituntun kepada true saving faith. Iman yang menyelamatkan. Ya. Tapi kalau Anda saja tidak punya hikmat mengenal Allah dengan benar, mau tuntun gimana? Ya. Pasti imannya ya iman miracle. Karena dia tidak punya hikmat untuk kenal Tuhan dengan benar. Dia tidak punya hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Maka pasti imannya iman sementara. Imannya adalah temporer. Imannya sekali lagi bisa cuman miracle, historical. Ya hanya itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui tentang Allah secara tepat. Tapi kalau saudara punya kemampuan itu, maka saudara pasti dituntun kepada true saving faith. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang bikin orang tersesat itu kan kebodohan. Lah ya. Kebodohan itu yang bikin kita tersesat. Kalau tidak mungkin orang cerdas tersesat, tidak mungkin. Saudara yang terkasih. Maka untuk kesekian kalinya saya bicara, tidak ada mualaf yang pintar. Semua mualaf bodoh. Jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau lihat dong pun cara tafsirkan Alkitab, kelihatan bodoh mau mati. Sungguh. Saudara yang terkasih, kalau dong cerdas, dosen mungkin tinggalkan Tuhan. Karena doa akan punya iman yang betul-betul sungguh-sungguh iman sejati. Saudara yang terkasih.
Saya lagi menyimak satu video dari Kainama dan saya mungkin akan memberikan tanggapan. Saudara, tentang dia menafsirkan kitab Kidung Agung yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima. Ya, di situ ada kata Al-Ahmadin katanya. Ya, saudara, ya ini menurut dia pun tafsiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian dia bilang, siapa yang bilang Yesus lahir di bulan Desember? Dalam Lukas pasal 1, di situ dikatakan pada bulan yang ke-6 mengandunglah Maria. Dia pikir bulan 6 ini sama kayak sekarang bulan Juni. Lupa otak gitu. Ya, saudara, maka dia bilang, lu paling bodoh. Dari mana lu nggak tafsirkan bulan 6? Tidak pikir bulan Juni ini. Ya, saudara. Tapi mengaku pintar. Saudara yang terkasih, orang kalau tidak punya hikmat, saya ulang lagi, hikmat Allah kalau tidak ada pada dia, pasti tafsirannya akan harba biru. Pasti. Karena dia tidak bisa mengerti tentang Allah. Maka saya ulang, kalau Allah Anda tidak mengerti, imanmu pasti kacau. Pasti, imanmu pasti berantakan. Maka semua yang punya iman yang berantakan yang tadi saya sebut, historical faith, miracle faith, temporary faith, semua itu tidak mengerti tentang Allah. Tidak mengerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat kuncinya ini. Kuncinya ini ada di 1 Korintus 1 ayat 20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan ini tahu bahwa kita semua ini terbatas dan tidak mungkin mengenal Allah. Ya, kita semua ini terbatas dan tidak mungkin bisa mengerti tentang Allah. Karena itu ada ayat 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10. Tampilkan itu ayat. Sekarang kita baca 1 Korintus 2 ayat 10. Ini sebagai ayat yang mendasari tema ini ya. 1 Korintus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam. Jadi saudara bisa tahu tentang Allah kalau ada yang namanya Roh Allah. Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Roh Kudus itu yang memberitahu kepada kita, saudara dan saya, sehingga kita bisa mengenal apa yang ada di dalam pribadi Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya kita ini kan sedang ada dalam momentum, baru minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Saudara, Pentakosta artinya hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ketika diberikan kepada kita, Roh Kudus ketika ada dalam pribadi seseorang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu fungsi dari Roh Kudus itu adalah memberikan kepada kita hikmat. Itu, saudara, itu adalah karya Roh Kudus, memberikan kepada saudara hikmat Allah. Karena itu orang kalau dia terima Roh Kudus, dia pasti punya hikmat. Saudara yang terkasih, orang kalau dalam dirinya ada hikmat Allah, itu pasti ada Roh Kudus. Tidak bisa tanpa Roh Kudus, tanpa hikmat Allah. Karena itu Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu. Saudara yang terkasih, ya. Nah, coba kita lihat ayat ini, saudaraku. Saya mau ajak kita memperhatikan Roma 11 ayat 33. Nah, ini saudara lihat ya, bahwa susah kalau kita tidak mengerti tentang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita ini, sudah itu akan sangat memang impossible karena memang terlalu dalam sekali pengetahuan tentang Allah. Ya, Roma 11 ayat 33. 1, 2, 3. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terlalu tinggi itu, hikmat, keputusan, segala macam yang namanya tentang Allah. Itu kita tidak bisa selami itu. Maka karena kita tidak bisa selami, Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena Roh itu yang sekali lagi mengetahui segala sesuatu. Makanya Roh Kudus di dalam konsep kekristenan, itu dia adalah pribadi ilahi. Saya ulang lagi ya. Roh Kudus di dalam konsep kekristenan, itu dia adalah pribadi ilahi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia bukan hanya sekedar kuasa atau tenaga. Itu mesti beda tuh, saudara.
Jadi Anda dan saya tidak boleh punya pemahaman bahwa Roh Kudus itu hanyalah sekedar kuasa atau kekuatan atau tenaga. Roh Kudus lebih dari itu. Dia pribadi, saudara. Dia pribadi. Makanya 1 Korintus 2 ayat 10 itu memberi 2 makna penting bagi saudara dan saya. Yang pertama, bahwa saudaraku 2 Korintus 2 ayat 10 itu memberitahu kepada kita, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh. Ya, kenapa dia pribadi? Karena dia punya pikiran. Itu ayat jelas itu. Punya pikiran, punya akal. Kalau dia tidak punya pikiran, tidak punya akal, maka tidak mungkin dia menyelidiki segala sesuatu. Tidak bisa. Mau selidiki pakai apa? Ya, pakai kuasa? Tidak bisa. Mesti pakai akal. Maka Roh Kudus itu pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang Kristen kan percaya Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ciri dari pribadi itu paling tidak saudaraku punya yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. Itu ciri dari pribadi. Saudara yang terkasih. Ya, yang disebut pribadi itu karena punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu disebut pribadi, oknum. Saudara. Nah, Allah itu sekali lagi dia adalah oknum. Salah satunya pribadinya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah roh pengetahuan. Roh Kudus itu dia yang menyelidiki fungsinya, saudaraku. Ya, pengetahuan. Makanya kalau orang punya Roh Kudus pasti pintar dia, pasti. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia punya pengetahuan. Nah, selain ini ayat bicara soal pribadi, di dalam ini ayat juga tersirat keilahian, kealahan dari Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih, dari mana kita tahu dia Allah? Di situ dikatakan bahwa roh itu menyelidiki segala sesuatu. Kalau kata segala sesuatu ada, itu berarti melampaui. Ya. Saudara yang terkasih. Bahkan lebih jelas, hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Loh, masa dia tidak Allah, dia bisa tahu tentang Allah? Bagaimana dia bisa punya yang namanya omnipoten atau sesuatu yang omniscience, sesuatu yang maha tinggi pengetahuan yang luar biasa, kalau dia bukan Allah? Itu mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya ulang lagi. Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita hikmat Allah. Maka di momentum Pentakosta ini, tema ini menarik buat saudara dan saya. Supaya Anda dan saya dituntun kepada iman yang membawa kita kepada keselamatan. Iman sejati, maka ingat baik. Fungsi Roh Kudus sebagai pribadi dari Allah itu harus menguasai pribadi saudara dan saya. Kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita, kita pasti tersesat. Roh Kudus kalau tidak menguasai kita, sorry saya bilang kita bodoh, saudara. Nah, kalau kita bodoh, maka jalan pasti akan jadi keliru dan salah. Tapi bersyukurlah karena Roh Tuhan itu hadir buat saudara dan saya. Memberikan hikmat yang tak terbatas, memberikan hikmat yang melampaui akal dan pikiran, yang memberikan hikmat yang sangat dalam kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar dan membawa saudara dan saya hari lepas hari berjalan dalam kebenaran sampai Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya akan bagikan buat kita hal-hal penting. Tanda atau ciri-ciri kalau orang itu dipenuhi dengan hikmat dari Roh Kudus. Hikmat Allah yang menuntun kita kepada iman yang sejati. Maka saudara akan lihat ada sesuatu yang mulai terjadi dalam diri saudara. Ya, ketika hikmat Allah itu ada dalam diri kita. Lalu saudara dan saya sekali lagi dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan hikmat itu. Maka saudara hikmat Allah itu akan terus menerus bertambah. Tidak hanya stagnan. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibaratnya kita ini sedang sekolah nih, ya. Jadi kalau Anda terima Yesus tahun ini misalnya, Anda matinya di tahun 2030, saudara yang terkasih. Maka meskipun cuma 5 tahun nih, tapi hikmatmu tidak akan seperti waktu Anda terima Yesus. Karena waktu Anda terima Yesus, Anda terima Roh Kudus. Waktu terima Yesus, terima Roh Kudus berarti terima hikmat Allah. Maka hikmat Allah yang tak terbatas itu akan terus membawa saudara dan saya, membawa saudara dan saya belajar banyak hal tentang Tuhan. Mempelajari banyak hal tentang Allah. Sehingga Anda akan lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tambah hari, tambah mengenal Tuhan lebih baik. Makanya kekristenan itu dia tidak bisa rata. Dia mesti naik.
Dia tidak bisa turun naik. Dia mesti punya suatu konstan. Perjalanan yang konstan. Karena sekali lagi ada pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semua murid-murid itu awalnya, minta maaf saya pakai kata ini, stupid. Ya, Petrus, Yohanes, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah mereka itu tidak pernah menempuh pendidikan? Loh, mereka itu sekolah Yahudi loh. Saudara, sekolah Yahudi itu sekolah bukan main-main punya itu. Itu sekolah pintar punya. Tetapi secara rohani mereka bodoh. Secara rohani mereka tidak mengerti banyak hal. Tapi ketika mereka mulai ikut Yesus, mereka mulai belajar banyak hal. Mereka tambah hari tambah cerdas. Tambah hari tambah mengerti. Tambah hari tambah mengerti. Ada salah-salahnya, saudara. Tapi kemudian tambah hari tambah naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kalau orang sekali lagi hidup dalam pimpinan Roh Tuhan itu. Maka jangan pernah jadi orang Kristen sekali lagi yang terlalu puas dengan keberadaan kita hari ini. Ya, saudara, kalau saudara betul-betul orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya ulang lagi, hikmat Allah itu harus tambah hari tambah meningkat. Kepintaran rohanimu harus tambah hari tambah naik. Kecerdasan rohanimu itu harus tambah hari tambah meningkat. Itu baru tanda Anda dan saya itu benar-benar orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan hikmat. Saya tunjukkan beberapa ayat ini kepada kita. Lihat 1 Korintus 2 tadi. Sekarang kita pindah di ayat 12 dan ayat 13 ya. Kenapa bisa tambah pintar? Ini lihat. 1 Korintus 2 ayat 12 dan 13. Jemaat membaca ayat ini. 1, 2, 3. Saudara lihat, kita tidak terima roh dari dunia tapi roh yang berasal dari Allah. Ini Roh Kudus berarti. Kalau Roh Kudus ada, apa ayat itu bilang, katakan kepada kita? Supaya kita tahu. Amin. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi mana mungkin saudara tidak tambah tahu tentang Tuhan. Semakin hari pasti tambah tahu. Beda dengan orang duniawi. 14, perhatikan. Ayat 14, 1 Korintus 2. 14, 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu tambah bodoh. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini sekali lagi dipenuhi dengan Roh Kudus, tambah hari kita tahu sesuatu tentang Allah. Pasti. Karena Allah itu mengaruniakan, Allah itu memberitahu, hikmatnya dicurahkan kepada kita. Dan itu ayat jelas. Tapi kalau saudara tidak menjadi manusia rohani atau tidak terima Roh Kudus, tetap manusia duniawi, ya memang hidupmu akan begitu terus. Anda tidak akan bisa terima apa yang berasal dari Roh Allah. Tidak ada hikmat Allah. Maka yang ada suatu kebodohan. Yang ada Anda tidak akan paham akan halal rohani. Tidak mungkin mengerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kitab suci ini hanya bisa ditafsirkan oleh dorongan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. 2 Petrus 1 ayat 20-21. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, itu seperti kain nama itu menurut kehendak sendiri. Ya, mengandunglah ia pada bulan ke-6, bulan 6, bulan Juni. Itu menurut lupung otak, tidak bisa. Ya, saudara yang terkasih. Ya, dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21, 1, 2, 3. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, bagaimana sesuatu yang datang dari Roh Kudus, lu tafsirkan tidak pakai Roh Kudus, pasti salah. Anak-anak Tuhan. Maka betapa pentingnya kita semua yang hadir ini, saya ulang lagi, roh hikmat itu kuasai kita, roh Allah itu kuasai kita. Karena waktu ada roh Allah, ada roh hikmat. Kalau ada roh hikmat, tiap hari tambah cerdas, tiap hari tambah mengerti firman. Pi gereja, pi persekutuan doa, pulang minta maaf, bukan tambah bodoh, tambah pintar. Pulang bukan tambah sesat, tambah jalan lurus.
Pulang bukan tambah bikin aneh-aneh, tapi pulang semakin mengerti firman. Itu kalau orang sekali lagi dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab ada Roh Kudus, pasti ada roh hikmat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kamu harus tambah cerdas. Amin. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara punya anak sekolah sampai kelas 6 SD, dia pulang dia hanya baca en anana, en ununu. Ini kita mau cek kasmati dia. Lah iya. Lu sekian tahun, 1 sampai 6 tahun lu bikin apa sah? En ana en unu sah. Wah, itu berat itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ada banyak Kristen kan begitu. Di gereja, bertahun-tahun di gereja, di persekutuan doa, bertahun-tahun di persekutuan doa, tapi kok enggak cerdas-cerdas. Itu agak aneh dari itu orang. Itu berarti kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres. Ya saudara, karena kalau ada Roh Kudus, roh hikmat ada. Kalau roh hikmat ada, maka orang itu pasti tambah tahu tentang Tuhan. Tambah mengerti tentang Tuhan. Bagaimana kok kamu nggak tambah tahu? Kemungkinannya dia hanya punya 3 iman tadi. Ya saudara, iman yang temporer sehingga waktu dia dengar firman tuh haleluya, haleluya, haleluya. Padahal sebenarnya saudara tidak masuk di otaknya. Hanya sementara, begitu cobaan datang, begitu tantangan datang, murtad, tinggalkan Tuhan. Atau dia cari Tuhan, tapi dalam otaknya hanya mujizat, mujizat, berkat, kaya, 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 naik pangkat. Makanya saudara, ini tidak akan jadi apa-apa. Ya. Atau dia pergi gereja, tapi hanya sekedar saudara yang terkasih supaya tahu, oh benar, Allah itu ada. Ya, Allah itu Tritunggal. Hanya cukup tahu-tahu begitu saja. Saudara yang terkasih, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan, anak-anak Tuhan. Hari-hari ini praktek-praktek palsu tuh banyak sekali. Ya, karena itu saudara saya mesti sampaikan ini kebenaran. Saya rasa ini tema bukan kebetulan ya. Di momentum Roh Kudus hadir nih, Roh Kudus kita sedang memperingati. Maksud saya memperingati pencurahan Roh Kudus ini. Ya kita semua mesti tahu tuh. Bahwa sekali lagi, Roh itu punya fungsi memberikan pengetahuan kepada kita. Hikmat kepada kita. Lihat ini ayat. Apa yang dikatakan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengajar, dia mengingatkan. Amin. Ya toh kadang-kadang kita ini kan bisa lupa. Tapi Roh Kudus itu kasih ingat. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang waktu saudara dengar khotbah, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang saudara dapat, sekali lagi mungkin tidak terlampau dalam. Ya. Tetapi begitu Anda pulang, Anda renungkan kembali itu firman. Roh Kudus itu menyatakan lebih lagi. Mengajarkan lebih lagi saudara. Sehingga Anda akan tambah paham, tambah mengerti, tambah tahu sesuatu tentang Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus itu. Makanya saya ulang lagi saudaraku. Kalau orang diberikan Roh Kudus, ada roh hikmat, maka ciri yang pertama dia pasti tambah pintar. Secara rohani. Kalau tambah pintar secara rohani mustahil. Dia keluar dari konteks iman sejati. Tidak mungkin. Dia pasti akan ada di rel yang namanya iman. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul. Timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang terkasih, tidak mungkin imannya jadi ece-ece. Yesus pernah bilang Matius 7 ayat 24, 20 sampai 26. Bahwa saudara orang kalau mendengar firman itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Saudara bayangkan itu semakin kuat, semakin teguh dia. Kenapa? Karena waktu dengar firman Roh Kudus kasih hikmat, Roh Kudus bukakan, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengingatkan. Maka orang itu pasti akan tambah cerdas di dalam Tuhan. Amin. Tidak bisa ada penyesat yang tipu-tipu kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya dalam kisah para rasul, saudara, kita menemukan
waktu Tuhan Allah, ya saudara, mulai bergerak pada gereja mula-mula, orang-orang yang dipilih untuk memiliki jawatan di dalam pelayanan, itu harus orang yang dikuasai oleh roh hikmat. Tidak boleh enggak. Saudara lihatin ayat, Kisah 6 ayat 3 dan ayat 10. Kisah pasal 6 ayat 3 dan ayat 10. Kita baca ya, Kisah 6 ayat 3 lebih dulu, lalu ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Rohnya R besar, Roh Kudus itu disandingkan dengan hikmat. Berarti Roh Kudus dengan hikmat itu satu paket tuh. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, ada hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Jadi saudara angka orang sembarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang ini kebanyakan orang diangkat jadi pelayan tanpa ada ini syarat ini. Kadang-kadang hanya terkenal baik sah. Meroh hikmat nol. Makanya khotbah kadang-kadang lari kiri, lari kanan. Aduh, sayang sekali. Saudara yang terkasih. Ini tidak bisa, ini tugas berat. Karena kalau saudara, orang ini tidak bicara sesuatu yang sungguh-sungguh membawa orang kepada pengertian yang benar, maka tersesatlah ini orang mau tuntun pimanan. Saudara, ayat 10, mari kita baca. Kisah Rasul 6 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan saudara lihat kembali, hikmat dengan roh itu satu paket. Jadi waktu mereka bicara tidak ada bisa melawan. Ini hikmat dan roh kerja sama-sama. Roh Allah dicurahkan, hikmat Allah dinyatakan, dibukakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini betapa pentingnya. Makanya saudara, sekali lagi orang Kristen butuh yang namanya dipimpin Roh Kudus. Karena kalau ada Roh Kudus, ada roh hikmat. Kalau ada roh hikmat, mustahil saudara tersesat. Tidak mungkin. Karena tambah hari, tambah mengerti. Tambah hari Roh Kudus bukakan. Tambah hari Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus ajarkan. Pasti tambah pintar. Tidak mungkin tersesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal pertama yang kita tidak boleh lupakan. Jadi hikmat menuntun saudara dan saya. Hikmat Allah itu menuntun saudara dan saya. Sekali lagi kepada iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang militan. Saudara. Tapi kalau tidak hanya sekedar iman miraik. Iman temporer. Iman historik. Kejadian banyak tempat. Saudara. Ya. Orang melakukan praktek-praktek palsu. Karena tidak memahami Alkitab. Tidak mengerti firman. Itu bahaya sekali, saudara. Kedua, apa yang terjadi kalau orang itu dipimpin Roh Kudus yang memberikan roh hikmat kepada dia? Dia pasti dituntun kepada segala kebenaran. Kenapa? Karena roh hikmat itu selain membuat saudara cerdas, roh hikmat itu juga membuat saudara tahu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Ya. Keputusan-keputusan yang bijaksana itu hanya bisa saudara dapat kalau Roh Kudus itu hadir dalam diri saudara. Karena Roh Kudus itu memberi hikmat kepada kita. Dan hikmat itu membuat orang jadi bijaksana. Tahu mengambil keputusan, tahu mengambil saudaraku kesimpulan di dalam hidupnya. Tadi malam saya dalam ibadat di gereja dengan tema yang saya sedang sampaikan adalah orang Kristen itu bukan hidup di dalam nasib dan takdir. Tapi orang Kristen itu hidup dalam kedaulatan Allah. Apa itu nasib? Nasib itu kebetulan. Kita ini tidak ada hidup dalam kebetulan. Kalau takdir, takdir itu apa? Takdir itu saudaraku sesuatu yang lebih kepada buat orang merasa bahwa memang penentuan, tetapi membuat orang akhirnya bergantung kepada penentuan itu. Bahasa yang lebih kerennya itu namanya fatalisme. Fatalisme itu saudaraku, jadi orang sudah percaya bahwa saya ini pasti hidup miskin terus, saudara. Maka dia mau kemana pun dia yakin dia akan miskin. Jadi dia tidak akan berusaha,
Karena dia sudah tahu takdirnya miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu orang yang hidup dalam takdir. Ya. Orang yang hidup di dalam nasib, saya ulang lagi saudara. Dia hanya berpikir itu kebetulan. Terjadi sesuatu, wih ini karena nasib. Saudara, nah itu. Kita tidak, kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Ya saudara. Tapi kedaulatan Allah itu punya rumus. Saudaraku. Ya, kedaulatan Allah itu membawa kita mengerti bagaimana rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan tokoh yang saya sedang bahas adalah Yusuf. Itu adalah orang yang berjalan dalam kedaulatan Allah. Dia sudah dapat info dari Tuhan bahwa dia itu akan seperti matahari. Saudaraku. Dia sudah dapat info bahwa sekali lagi semua berkas-berkas semua saudaranya itu akan tunduk kepada berkasnya. Berkasnya itu akan begini, saudara. Wah, itu info menarik itu, saudaraku. Tetapi saudara lihat ya, orang yang berjalan dalam kedaulatan Allah itu berpikir bahwa semuanya itu ada di dalam karya Allah. Ya. Karena ada di dalam karya Allah, dia tidak bikin skenario sendiri, tapi dia ikut skenario Tuhan. Saudara, skenario Tuhan, Tuhan mesti bawa dia keluar dari zona nyaman. Ya. Bahwa saudara, padahal mungkin dalam pikiran Yusuf kan, kok memang beta su anak manja, pasti beta pembapak pewarisan tuh bagian beta, ya toh. Makanya Tuhan suka tunjuk bahwa beta ini matahari, saudaraku. Semua berkas akan tunduk kepada beta karena memang semua warisan papa beta sudah dapat ini pasti. Tidak, itu tidak dalam otak ya Yusuf, tidak ada, saudara. Dia tahu Allah punya perencana yang berbeda. Dia tahu Allah punya program yang berbeda. Karena itu waktu dia dibawa keluar dari zona nyaman rumah papanya, dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak persalahkan siapa-siapa. Saudara, ini orang yang berjalan dalam kedaulatan Allah. Keputusan hidupnya selalu tepat. Kenapa? Saya ulang. Karena Roh Kudus pimpin dia. Sehingga dia ada hikmat Allah. Kalau dia tidak punya hikmat, saya yakin saudara, ya, waktu dibuang ke sumur yang tidak ada air itu, maka saudaraku, mungkin Yusuf akan berteriak, Ruben, lu tega kakak, lu tega betul-betul. Ada lu buang masuk dalam sumur nih. Ya, suka keluar lagi bukan bawa pulang pi rumah, sonde dong barunding kau jualin satu. Saudara yang terkasih. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak punya hikmat Allah, kebencian di dalam hatinya itu pasti sudah terbentuk sejak hari itu. Tapi tidak, ini orang sekali lagi dipimpin oleh hikmat Allah. Keputusan-keputusan dalam hidupnya selalu tepat. Amin. Coba saudara belajar ini. Ya, maka betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ya. Sebab kalau saudara tidak dipimpin Roh Kudus, waktu masalah datang, saudara akan model kayak orang yang, ya saudara, semua orang kita jadikan persalahan habis. Ini gara-gara dia, ini gara-gara itu. Ada orang begitu loh saudara. Semua di dalam peristiwa hidupnya itu hanya satu yang dia persalahkan. Suanggi. Kasihan sekali itu Suanggi. Ya saudara yang terkasih. Burung datang, Suanggi. Ular datang, Suanggi. Anak sakit, Suanggi. Suami tabrak orang, Suanggi. Semua Suanggi habis. Hai kau ini, pergi gereja bikin apa? Hikmat tidak ada itu. Saudara yang terkasih. Orang kalau hikmat ada, dia tahu bagaimana hidup di dalam kedaulatan Allah. Hidup dalam rencana Allah itu tidak selalu jalan mulus. Tidak selalu lu mesti dapat sesuatu yang enak-enak. Tidak selalu lu harus dapat hal-hal yang menyenangkan. Kadang Tuhan bisa bawa kau ke dalam lembah-lembah kekelaman. Tapi kamu hanya bisa mengerti kalau ada hikmat Allah dalam dirimu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak bahaya kita. Ya. Nanti saudara akan persalahkan semua situasi hidupmu. Akan salah semua. Saudara sudah tua sama kayak Oma di tempat ini. Oma Arnos, saudara bilang, kenapa saya tua? Ini bodoh kok tidak. Aku memang harus tua. Nah. Kenapa saya kaki sakit? Kenapa saya mesti lemah? Ya aku memang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kadang-kadang saya ulang lagi, banyak orang hidupnya dia ambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Mempersalahkan sesuatu. Saya doakan orang yang mau bunuh diri.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, awalnya dia dapat dengar khotbah saya, lalu kemudian saudara dia sadar, saya bersyukur karena dia dapat dengar khotbah di online, lalu kemudian dia bersyukur cari nomor handphone, hubungi saya, lalu pergi sampai di Bolok sana, saya doakan dia. Saudara, saya bersyukur. Tapi beberapa kali dia WA saya, dia bilang, Bapak tolong, saya mau bunuh diri lagi. Saya dalam hati, ini orang ini ya. Maka saya WA dia, saya bilang begini, kalau kamu rasa mau bunuh diri, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoa dan berpuasalah, mintalah kepada Tuhan supaya Dia memberikan hikmat kepadamu supaya kau tidak jadi bunuh diri. Saudara, memangnya gue pawang bunuh diri? Kan begitu, saudara. Tiap kali lu bunuh diri, lu WA. Tiap kali lu mau bunuh diri, memangnya saya pawang bunuh diri? Saudara, ya kadang-kadang manusia ini ya, Anda mesti ingat baik-baik lah. Hidup ini mana yang tidak ada masalah? Semua orang ada masalah. Semua orang ini ada kesulitan. Tetapi saudara, kita dikasih Roh Kudus. Roh itu dikasihkan kepada kita supaya kita ini punya hikmat. Supaya lu tidak ambil jalan salah. Waktu lu lihat tali jemuran, lu tahu itu untuk jemur baju, bukan untuk jemur lupung kepala. Lah iya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu kau lihat baygon, kau tahu itu semprot obat nyamuk, bukan untuk diminum seperti Sprite. Meskipun dia pun botol warna hijau sama. Kan begitu saudara. Itu karena ada hikmat dari Allah. Tapi saya ulang, berapa banyak orang yang tidak sadar itu. Karena saya ulang, Roh Kudus tidak kuasai dia punya hidup. Hikmat tidak ada. Jadi bodoh-bodoh. Nah, saudara, itu hanya orang bodoh saja. Maka jangan. Roh Kudus itu penting. Makanya saya ulang, ini tema ini menarik. Hikmat Allah tuntun saudara supaya hidup tambah beriman. Tambah mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sia-siakan itu hidup. Saya baca beberapa ayat untuk bagian ini. Yakobus 1 ayat 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat. Yakobus 1 ayat 5 lebih dulu. Ya. Yakobus 1 ayat 5 dalam hitungan 3 jemaat sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan. Kalau saudara baca ini ayat, konteksnya apa? Pencobaan kan? Ayat 2 mulai itu kan di situ dibilang kamu akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan ya. Nah, waktu menghadapi berbagai pencobaan memang orang kadang kekurangan hikmat. Saudara yang terkasih, saya pernah bilang orang sekelas Ayub dan sekelas Elia saja itu pernah juga putus asa dan mau mati. Ya saudara, tapi di saat itu Roh Kudus datang dan roh hikmat diberikan. Waktu hikmat diberikan, mereka tidak ambil keputusan lagi untuk bunuh diri. Mereka tidak ambil keputusan yang salah, tapi mereka bangkit menjalani hidup yang sesungguhnya. Memang kadang kita bisa begitu. Paulus juga pernah berkata, aku ini pernah mengalami yang namanya putus asa, ya, tapi aku tidak kehilangan akal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang di dunia ini tidak pernah hadapi itu semua? Kita semua pernah, tapi saya ulang, kalau Roh Kudus ada hikmat yang memberikan kepada kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat, Yakobus 3, masih Yakobus, ayat 13 sampai ayat 15. Saya minta jemaat akan membaca ayat ini. Yakobus 3 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itu kerja setan tuh. Jadi kalau saudara menghadapi masalah lalu saudara timbul iri hati, itu berarti setan yang kerja. Ya, sama kayak tadi. Kalau saudara yang terkasih Yakub mulai timbul iri hati, kebencian di dalam, itu berarti tidak ada hikmat Allah. Yusuf, saudara, tidak ada hikmat Allah, tapi tidak, ada hikmat dari Allah.
yang membuat dia tidak iri, dia tidak sakit hati, tidak ada kebencian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hikmat dari dunia, nafsu manusia, setan, apa yang Alkitab katakan? Dia pasti mementingkan diri sendiri. Orang yang bunuh diri itu mementingkan diri sendiri. Tidak pikir banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya toh, kalau memang dia suami misalnya, dia bunuh diri, dia tidak pikir dia punya istri dan dia punya anak-anak itu pasti. Loh ya makanya dia bunuh diri. Dia hanya pikir dia bunuh diri sendiri. Lebih sudah beta habis sudah. Kalau dia istri berarti dia adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak pusing dengan suaminya, dia tidak pusing anak-anaknya. Yang penting kamu masih hidup, kamu urus kamu, saya mau mati sekarang. Itu hikmat dari setan dan hikmat dari dunia. Tuhan tidak ajar kita begitu, anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saudara yang terkasih, semakin ada hikmat dari Allah, keputusan hidupmu akan tepat. Tidak salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita akan pertimbangkan bukan dengan hikmat kita. Semua kita tidak asal serobot, tidak. Semua berdasarkan hikmat dari Allah. Makanya saudara, orang Kristen itu kalau saudara baca dalam kitab Yakobus pasal 4, ya diajarkan untuk saudaraku jangan memutuskan sesuatu dengan cepat. Ya, tetapi coba bilang kalau hari ini Tuhan kehendaki. Ya, kalau Tuhan mau. Ya, kenapa? Karena memang harus hikmat dari Allah yang bisa membawa kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kalau hikmat dari dunia tidak bisa, saudara yang terkasih. Pasti kita akan keliru. Dan selalu penyesalan datangnya terakhir. Kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketiga, apa yang kita pelajari dari hikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada iman yang sejati itu. Yang ketiga saudara, satu, Anda semakin cerdas. Dua, ambil keputusan pasti tepat. Tiga, saudara, hidupmu akan semakin takut Tuhan. Pasti. Semakin takut Tuhan itu berarti semakin bertobat. Semakin berubah. Semakin hidup jadi lebih baik. Orang kalau dipenuhi dengan hikmat Allah. Saudara. Jadi hikmat itu tidak akan membuat kita takabur, sombong, lalu hidup sembarangan. Enggak. Justru hikmat itu akan membuat kita semakin hormat dan tunduk kepada Tuhan. Semakin mau memberi hidup kepada Tuhan. Semakin tahu kebenaran itu semakin membuat kita sadar untuk terus hidup di dalam kebenaran. Itu kalau ada hikmat Allah. Saya baca beberapa ayat ini. Tadi kita sudah lihat Amsal 9 ayat 10. Tapi kita baca kembali Amsal 9 ayat 10. Ya, saudara yang terkasih, perhatikan bagian A saja. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau ada hikmat, orang itu pasti takut Tuhan. Pasti takut Tuhan. Amsal juga 1 ayat 7. Itu sama juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang kalau semakin punya pengetahuan, semakin cerdas, ya, semakin tahu ambil keputusan, hidupnya itu tidak akan sembarangan. Tambah tunduk, tambah takut Tuhan, tambah hormati Tuhan, tambah hidupnya pasti sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Nah, definisi takut Tuhan itu apa yang Alkitab katakan? Mari kita lihat Amsal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini. Amsal 8 ayat 13. Ya, bersama jemaat 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah ini kan ciri-ciri iman sejati. Saudara, iman sejati itu iman yang membawa orang itu tambah hari bertobat, tambah hari berubah, tambah hari tambah jadi lebih baik. Itu pasti karena dia takut Tuhan. Karena ada hikmat Allah di dalam dirinya. Jadi saya ulang, tidak ada orang berhikmat yang tidak hormat kepada Tuhan. Tidak ada orang berhikmat yang sekali lagi dia tidak tunduk kepada Allah. Pasti tambah tunduk kepada Allah. Semakin orang mengerti firman, hidupnya akan semakin dia persembahkan kepada Tuhan. Semakin orang mengerti kebenaran, hidupnya akan semakin dia all out untuk Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya angkat seorang yang bernama Agustinus dari Hippo. Agustinus dari Hippo itu seorang yang hidup duniawi sekali.
Ya saudara, Hippo itu dari Aljazair, dari Afrika Utara sana. Saudara, dia itu hidup pokoknya ancur berantakan. Dia masih sekolah saja dia sudah menghamili orang. Ya, sudah punya anak di luar nikah si Agustinus dari Hippo itu. Saudara, tapi tambah hari saudaraku bukan tambah baik, dia tambah jahat. Dia mulai masuk ke dalam berbagai macam ajaran-ajaran sekte-sekte bidat-bidat ya. Saudara, yang kemudian berkaitan erat dengan banyak sekali filsafat-filsafat dunia. Ya, ini Agustinus dari Hippo itu. Ya. Sampai akhirnya dia pindah dari Aljazair atau dari Hippo itu dia pindah ke Milan. Dari Milan kemudian dia pindah lagi ke dari Roma dia pindah lagi ke Milan. Sampai di Milan saudara, akhirnya dia ketemu dengan seorang bishop. Ya, kalau tidak salah namanya Ambrosius, saudara. Ya. Lalu kemudian saudara lewat bishop itu memperkenalkan Tuhan kepada seorang yang bernama Agustinus. Tetapi saudara, Agustinus itu meskipun sudah mulai belajar tentang Yesus, dia terus bergumul karena hawa nafsunya itu, kejahatan dalam dirinya itu sukar sekali dia lepaskan. Sulit sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hari dia duduk-duduk merenung di taman. Ya, tiba-tiba dia mendengarkan ada sekelompok anak kecil menyanyi Tolle lege, tolle lege. Dalam bahasa Latin artinya ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia dengar suara itu kemudian dia cari di mana itu suara anak-anak yang bernyanyi tolle lege, saudara. Waktu dia cari, dia tidak temukan. Ada suara, ada anak-anak yang menyanyi lagu itu. Tapi suara itu jelas. Tolle lege. Maka dia mengambil kesimpulan. Ini adalah suara Tuhan. Dia masuk cepat-cepat ke dalam rumah. Lalu kemudian dia ambil Alkitab. Saudara, tahun itu Alkitab bukan sudah seperti kita punya Alkitab sekarang. Alkitabnya masih berupa salinan-salinan atau manuskrip. Maka saudara secara acak, ya, Agustinus dari Hippo itu membuka Alkitab. Dan waktu dia buka, dia ketemukan ayat pertama yang dia buka adalah Roma pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Apa bunyi ayat itu? Tampilkan. Roma 14 ayat 13 dan ayat 14. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 14. Roma 13 ayat 13 dan 14. Saya sebut salah pasal. Roma 13 ayat 13 dan 14. Ya, ini benar. Ya, 13 dan 14 Roma 13. Perhatikan. 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini Agustinus dari Hippo tuh baca itu. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari itu juga Agustinus dari Hippo ambil keputusan untuk tidak lagi melakukan semua perbuatan-perbuatan yang selama ini dia lakukan seperti itu ayat. Pesta pora, kemabukan, perzinahan, semua itu. Saudara, dia tinggalkan. Dan waktu dia tinggalkan, dia ambil keputusan untuk pulang ke Hippo atau ke Aljazair. Saudara, untuk apa? Dia mau sampai di sana untuk bersaksi. Dia mau mendirikan gereja. Dia mau menyatakan bahwa Kristus sudah hadir di dalam hidupnya. Saudara, karena apa? Karena ada Roh Kudus dan Roh Hikmat. Makanya kalau orang Kristen 10 tahun di gereja, minum larut tidak berhenti, isap rokok tidak berhenti, bersinah tidak berhenti. Ini saudara, Roh Kudus belum menjamah dan melawat hidupnya. Karena kalau ada Roh Kudus dan Roh Hikmat, tidak ada. Suara hanya tolle lege, Agustinus bertobat. Bukan panjang lebar, hanya bilang tolle lege.
Ambillah, bacalah. Buka Roma 13 ayat 13-14. Langsung sadar. Itu karena Roh Kudus. Maka mustahil orang kalau diberi hikmat Allah, dia tidak dituntun kepada iman. Karena pasti orang kalau diterima Roh Kudus, dia punya hikmat Allah, dia tidak akan berani lagi lakukan kejahatan. Dia bertobat, saudaraku. Dia tambah takut Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ini penting ini. Hari Sabtu kemarin saya KKR di daerah Silo Camplong, masuk di dalam sana dekat Amabi kok apapun tempat sana. Sudah tepatnya di desa Oel Bima. Saudara, mereka kasih tema hamba Kristus berkarakter Kristus. Oh, itu tema bagus, saudara. Kenapa saya sebut itu tema bagus? Karena banyak orang sekarang sebut hamba Kristus, tapi karakternya karakter setan. Loh iya, saudara. Dalam khotbah itu saya sebut, saudara. Ya, ada pendeta yang masih mabok laru, ada pendeta yang masih isap rokok, tapi dia sebut, kamu siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa kau ini? Ya kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada majelis yang masih hidupnya dalam persinahan. Ya saudara. Tapi kalau tanya, kamu hamba Tuhan? Iya, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan model apa kamu begini? Tidak ada itu, saudara. Hamba Tuhan itu semuanya berkarakter Kristus. Dan itu Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan tidak berkarakter Kristus, itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Itu nabi palsu. Itu penyesat. Saudaraku. Jadi tidak mungkin orang ada Roh Kudus, dikasih hikmat sama Tuhan, hidup tidak bertobat. Omong kosong. Saudaraku. Ya. Jadi ingatlah baik-baik hari ini, 3 hal ini penting untuk kita semua. Kalau saudara ada hikmat Allah, itu tanda bahwa ada Roh Kudus. Sebab tidak ada Roh Kudus, tidak ada hikmat Allah. Kalau Roh Kudus ada hikmat Allah, maka saudara pasti tambah cerdas. 1. 2, saudara pasti ambil keputusan tidak salah, pasti tepat. 3, saudara pasti tambah takut Tuhan, benci kejahatan, jauhi semua yang tidak benar. Ada amin? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama kita katakan tema ini, hikmat Allah menuntun saya kepada iman. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, hikmat Allah tidak bisa didapat tanpa Roh Kudus. Bilang samping kiri kanan, kamu perlu Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus ada, pasti ada hikmat Allah. Kalau ada hikmat Allah, pasti Anda tambah pintar, tambah cerdas. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, pasti tambah cerdas. Bilang samping kiri kanan, tidak ambil keputusan salah. Bilang samping kiri kanan, kalau lihat tali jemuran, bilang itu untuk gantungan baju. Itu ya saudara, itu karena ada hikmat Allah. 3, sama-sama katakan dengan saya tambah takut Tuhan.